Ya, jadi jadi teman-teman ini merupakan cuplikan dari hasil eksplorasi dan presentasiku kemarin dari hasil yang aku riset. Tuh, sebenarnya aku langsung mulai aja ya gitu dari berangkatnya ide gagasan ini merupakan berawal dari aku pribadi sebenarnya. Tuh, jadi ini merupakan experience-ku, kemudian juga aku melihat fenomena ini sebagai fenomena sosial yang sangat berkembangnya sangat pesat di dalam ruang lingkup pertemananku gitu sehingga aku mulai mempertanyakan nih gitu praktik ini tuh kenapa ya menjadi sangat diminati gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul itu membuat aku jadi penasaran gitu. Jadi penasaran sebenarnya tuh gimana sih praktik ini tuh terbentuk pada awalnya gitu kan. Tuh aku mulai memulai risetku dari Kama Sutra. Tuh, jadi dari Kama Sutra itu aku menemukan di bagian kedua di bab 7 itu menjelaskan secara terang-terangan mengenai praktik ini, mengenai eh, tamparan, sekuat apa tamparannya, terus juga pukulan, bahkan juga ada statement yang mengatakan bahwa kuasa apa ya relasi kuasa itu menandakan sebuah kejantanan pada laki-laki gitu di buku Kama Sutra itu. Gitu. Kemudian saya juga mencoba mencari lagi, membaca lagi di Serat Centini 40 malam dan satunya hujan. Itu dalam kalau pernah teman-teman pernah lihat itu pernah di Arjok tahun lalu itu dikemas oleh beberapa seniman naskah itu. Nah, tapi di sini aku mencoba membaca bahwa dalam naskah itu sebenarnya terjadi praktik ini juga gitu. Terus setelah dari uh, beberapa sejarah itu sebenarnya aku menemukan satu hal yang sangat menarik justru yaitu uh, shibari atau rope itu tali di dalam praktik ini gitu dimana setelah aku telusuri praktik ini memang berawalnya dari Jepang kan dari Jepang kemudian dipopulerkan pada tahun 1990 terus berkembang menjadi sangat luas kemudian aku juga mencoba membaca ke dalam budaya yang sudah tertanam dari dulu hingga saat ini gitu yaitu bagaimana kita diajarkan untuk belajar tali temali ketika pramuka. Menurut menurut aku itu juga ada korelasinya dengan penjajahan Jepang di Indonesia gitu. Makanya budaya itu sebenarnya tumbuh di dalam kita gitu. Kemudian penemuan itu menjadi sangat menarik gitu karena ternyata tuh uh, budaya ini tidak hilang sampai saat ini dan bahkan terus digunakan gitu. Jadi tali ini merupakan salah satu fokus saya dalam proses penciptaan karya tari ini yaitu sebagai design culture yang menjadi artistik seperti itu. Kemudian setelah itu saya juga banyak uh, ngobrol dengan beberapa ahli seperti psikolog dan lain-lain untuk mendapatkan sudut pandang lainnya mengenai praktik ini gitu. Sebenarnya praktik ini tuh merupakan praktik bisa dikatakan menjadi praktik yang sangat sehat gitu. Kenapa? Karena uh, ketika menurut saya ketika praktik ini tuh berlandaskan konsensual, konsensual itu menjadi hal yang sangat menarik itu dimana kebanyakan orang itu berkonotasi bahwa BDSM ini merupakan uh, praktik yang saling menyakiti tanpa aturan gitu. Tapi ketika kita mempelajari bahwa BDSM ini tuh sebenarnya tuh nggak seperti itu loh gitu. Jadi kayak BDSM ini nih sebenarnya tuh praktik yang berlandaskan konsensual dengan kesadaran penuh dan masing-masing individu mempunyai hak atas tubuhnya masing-masing untuk menentukan sesuatu gitu. Jadi menurutku ini praktik yang sangat sehat gitu. Ketika melihat dari sudut pandang yang lainnya gitu. Kemudian juga di mana praktik ini tuh ketika aku amati sebagai fenomena sosial merupakan praktik yang sangat berkembangnya lumayan pesat ya gitu, lumayan pesat di Indonesia saat ini dan sangat diminati oleh
orang-orang sebagai eksplorasi seksualnya, di mana praktik ini tuh sebenarnya menurutku harus lebih apa ya, lebih 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 diwajarkan dan tidak dianggap tabu gitu. Kenapa gitu? Karena menurutku imajinasi orang-orang itu tidak terbatas gitu. Bagaimana kayak dorongan primal kita tuh sebagai manusia tuh kita selalu menginginkan relasi kuasa lah intinya gitu. Dengan ada kata-kata mungkin bondage gitu. Mungkin dalam imajinasi tuh oh bondage itu gue harus kayak gini nih gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya di dalam praktik ini tuh sebenarnya semuanya tuh ada kesepakatan dan ada safe word juga kan. Jadi ada kata kunci yang bikin permainan ini berhenti kayak gitu. Jadi itu menurutku menjadi sangat menarik juga bagaimana cara mereka membangun jaringan mereka walaupun tanpa disadari mereka itu tumbuh menjadi bagian dari kita gitu, bagian dari culture subculture kita gitu. Karena kalau dibilang culture kita pada aslinya kita tuh kebanyakan itu kayak monogami, terus juga kita tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak wajar dan tidak tradisional lah gitu. Seperti budaya kita pada umumnya gitu. Jadi mengapa kayak praktik ini tuh dia tumbuh tapi juga eh, tumbuh tanpa kita sadari dan semakin luas dan itu yang menjadi pertanyaan saya sih. Maksudnya kayak saya masih terus mencoba untuk meriset sejauh mana ini bakal berkembang dan 2 tahun atau 3 tahun lagi ini bakal seluas apa? Apakah semua orang bakal mewajarkan praktik ini atau nantinya bakal gimana? Tuh, kalau untuk proses dalam penciptaan ini, saya mencoba dalam tahap eksplorasinya itu sebagai seorang koreografer, saya mencoba memberi motivasi kepada penari saya bahwa tubuh kalian itu mempunyai kendali. Jadi, aku mencoba untuk eh, mereka itu untuk merasakan limit apa ya, titik-titik sakit di bagian tubuhnya. Jadi, ketika mereka di tahap eksplorasi, mereka itu menari tapi harus titik baru dia pindah, moving. Kayak jadi dia nggak langsung pindah-pindah-pindah, tapi dia harus merasakan limitnya baru dia pindah gitu. Jadi itu pada awal eksplorasinya aku melakukan itu. Kemudian kedua tuh pilihan-pilihan mereka itu atas dirinya mereka sendiri itu jadi aku mencoba untuk mereka bergerak dalam ruangan yang sempit, maksudnya ruang tubuh yang sempit dan ruang tubuh yang sangat luas gitu. Jadi dalam proses itu mereka akan menemukan ketidaknyamanan dan kenyamanan di dalam tubuh mereka sendiri gitu. Kemudian talinya, tali menjadi media saya untuk bereksplorasi dengan penari-penari saya, di mana di sini fokusnya adalah setiap orang itu mempunyai kuasa dan ingin menguasai di dalam di dalam di dalam karya ini. Jadi kenapa seperti itu? Karena balik lagi tadi saya bilang masing-masing dari personal punya dorongan primal, terus kemudian di ditekan oleh egonya. Egonya itu bagaimana mereka mengendalikan diri mereka. Di situ permainan secara psikologis dan juga menurut saya permainan secara tubuh ya gitu. Jadi bagaimana penari-penari itu menjadi cerdas ketika eh, mereka itu bisa memahami tubuh mereka gitu. Dan saya selalu bilang dengan penari-penari saya jangan pernah bergerak dengan tidak natural. Tidak natural tuh maksudnya kayak dengan biar kelihatan indah dalam versi mereka gitu. Jadi saya menekankan bahwa apapun yang muncul, apapun yang keluar itu merupakan hasil originalitas yang
sangat menarik gitu untuk ditawarkan ke penonton gitu. Kenapa? Formatnya mungkin kebanyakan seperti permainan gitu, tarik menarik dan berputar-putar karena masing-masing dari mereka mempunyai ego-ego itu sendiri gitu. Nah, jadi itu sangat menarik juga. Nah, terus pemilihan talinya juga, kenapa talinya itu nggak tali yang digunakan seperti biasanya gitu. Jadi tali yang aku pilih itu adalah tali ini gitu. Kenapa tali ini walaupun ini beda, tali ini tuh memudahkan para penari tuh karena ketika mereka mungkin berada di sini itu bakal akan sakit ya kalau ketarik kayak gini, itu bakal sakit kalau ketarik. Tapi kalau misalnya dengan tali yang ini tuh bakal lebih enak dan ini lebih soft gitu. Jadi ini memudahkan mereka untuk moving dan menjatuhkan badannya. Jadi mereka bisa bebas kemana aja. Tuh. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak terlalu tegang gitu ya. Harus senyum-senyum dulu gitu. Oke, assalamualaikum ini. Iya, assalamualaikum. Soalnya ini masih dalam konotasi agamis. Jadi saya melihat ya. Ini sebenarnya bukan menanggapi ya, tapi sejenis obrolan yang lebih dibuat lebih asik gitu, lebih ringan. Karena misalnya saya melihat realitas bergulirnya misalnya ketika ditawarkan bahasa BDSM dalam realitas sosial gitu, pasti konotasi tabu itu pasti hadir ya, karena itu berjarak gitu dalam realitas sosial, misalnya masyarakat tradisional gitu ya, itu juga perlu ditinjau ulang misalnya menurut saya gitu. Tapi saya juga misalnya melihat bagaimana perlu dipertanyakan ulang gitu. Sejauh mana misalnya batasan-batasan menyakiti atau kekerasan gitu ya. Tapi bukan dalam artian kekerasan adalah gitu. Tapi apa itu kekerasan gitu. Atau apa itu menyakiti gitu. Menurut saya itu perlu ditinjau ulang gitu. Atau ditilik lebih menjauh. Soalnya itu perlu adanya sesuatu yang baru misalnya yang lebih ringan misalnya. Ketika disodorkan ke hal-hal yang lebih publik gitu. Atau nggak salah juga ketika memang karya ini dalam bentuk hal yang sangat eksklusif gitu. Itu kan pilihan-pilihan itu juga tidak masalah. Misalnya saya menarik bagaimana sejauh mana sih sebenarnya Mega sendiri membaca BDSM atau praktik BDSM ini dalam kacamata tari atau kacamata koreografi gitu. Masya Allah. Kodam dulu jangan dikeluarin. Kodam. Keluar tapak suci. Semacam itu juga perlu dilihat lebih lanjut sih menurut saya. Karena itu penting ya, melihat praktek dari kacamata koreografi itu akan seperti apa gitu, atau kacamata tari misalnya. Dari situ yang kemudian potensi yang saya baca, sejauh mana estetika dipakai dalam karya Mega ini atau praktek artistik ini gitu. Karena misalnya begini, ketika pun segala isu wacana yang ada di praktek yang sudah atau data-data pengalaman yang ada di Mega, ketika pun itu dibawa ke dalam praktek studio gitu, itu kan pasti terjadi penyaringan yang cukup luar biasa gitu ya, penyesuaian. Apalagi misalnya hadir Mega misalnya sebagai bagian dari pelaku misalnya gitu. Tapi apakah ditinjau ulang misalnya penari juga mengalami hal semacam itu atau punya praktek yang semacam itu gitu. Itu kan punya timbal balik atau ulang alik yang cukup perlu dipertanyakan ulang gitu. Soalnya itu juga sangat terpengaruh wilayah kesadaran yang fisikal dan kesadaran non fisikal. Kalau saya membaca potensinya ke situ sih. Soalnya itu penting gitu. Sejauh mana mereka menyadari secara fisikal dan non fisikal ketika mereka hadir di dalam karya itu gitu. Terlepas nanti berbicara posisi penari di dalam karya, posisi penonton itu juga punya bahasannya sendiri. Tapi itu juga keputusan-keputusan estetika yang kemudian juga bisa dilihat atau dibaca ulang oleh penonton gitu.
Itu menurut saya juga juga perlu ditinjau ulang dan apa ya, dilihat lebih jeli sih dalam proses ini. Soalnya misalnya uh, lagi-lagi saya lebih tertarik misalnya potensial dalam karya-karya Mega misalnya gitu, bukan memberikan pemahaman gitu, tapi memberikan satu sudut pandang sehingga misalnya publik atau orang yang berjarak dengan BDSM ini mereka cukup mewajarkan gitu. Atau itu memang pilihan juga. Kalau memang itu pilihannya, ya wes nggak apa-apa juga. Kalau itu bukan pilihannya, itu juga nggak apa-apa gitu. Soalnya itu keputusan-keputusan ya. Soalnya misalnya ya apa itu BDSM, apa itu koreografi di dalam karya ini gitu, apa itu tubuh di dalam karya ini, itu penting ditawarkan ke publik gitu. Soalnya itu uh, bagaimana nanti misalnya saya mencatat bagaimana nanti pengaruhnya karya ini atau Mega sendiri membaca koreografi sosial gitu ya. Itu juga terpengaruh dengan hal yang lapisan-lapisan ke situ sih. Itu yang menurut saya juga lebih asik ketika nanti diperbincangkan gitu. Tapi potensi-potensi itu saya membacanya ada sih. Bahkan cukup besar menurut saya hal-hal itu yang lebih asik aja sih. Lebih berasik-asik gitu. Bagaimana misalnya tali hadir di dalam realitas hari ini gitu ya. Itu juga bisa dilihat atau ditinjau ulang misalnya begitu. Misalnya pun ya proses-proses koreografi, proses artistik hal semacam itu. Tapi saya juga melihat bagaimana misalnya yang saya baca dari beberapa tulisan Mega, sebenarnya ini juga bagaimana keterikatan antara indrawi gitu ya. Hal-hal indrawi juga ada gitu. Itu menurut saya juga potensial pemilihan-pemilihan estetika yang ada di dalam karya ini gitu. Soalnya kan misalnya estetika juga nggak bisa dipisahkan dari kepuasan gitu ya. Hal semacam itu menurut saya juga penting dibaca dari sudut pandang indrawi misalnya gitu. Batasan-batasan semacam itu. Kayaknya itu sih ya. Mungkin langsung ngobrol enak gitu, berasik-asik gitu. Mungkin secara kita memvisualkan sedikit, karena kan aku juga kalau nonton konten-konten BDSM ya, pasti aku mengakui juga pernah nonton konten BDSM, salah satunya di film 50 Shades of Grey. Iya. Itu yang paling karena visualnya enak banget ya. Visual. Cantik dan ganteng gitu loh, dan secara filmis oke banget. Tapi nggak ngerti juga sih itu apa ya yang mendefinisikan koreografinya mereka dalam hal sensual menjadi mendefinisikan BDSM. Kita biar sama-sama tahu ya, selain googling Mega atau siapapun di sini yang mengerti, kita bisa berbagi. Coba Au berbagi deh. Selamat malam semua. Boleh nggak Mas izin? Nggak apa-apa, punya adik aja. Oke. Di bawah. Maafnya. Dipegang aja Bang. Sini aja. Oh iya. Pegang nggak nyaman. Selamat malam semuanya. Sebenarnya saya di sini juga praktisi dari BDSM. Kita kenal dulu BDS apa? Kurang kenceng nggak ya? Kurang kenceng. Kelihatan kamera ya? Tak kencengin aja. Ini sebenarnya saya juga praktisi BDSM. BDSM sendiri itu kan dari bondage, dominan, submissive, bisa juga sadomasokis, M-nya emang masokis. Jadi BDSM itu sebenarnya luas banget. Nah, BDSM itu luas. Jadi ini saking luasnya itu dibagi-bagi. Sebelum itu kita bagi dulu BDSM itu ada yang BDSM buat seksual, ada seksual yang emang variasinya ke BDSM. Gitu. Kalau emang bosen pengen variasi bisa pakai BDSM. Tapi ada orang yang emang nggak bisa kalau nggak pakai BDSM. Gitu. Terus apa? Nggak bisa kalau nggak pakai praktik BDSM. Ya. Dan ini kan salah satu dari BDSM itu kan shibari. Shibari itu tali temali, ya kan? Nah, kalau menurutku ini adalah sebagian kecil dari BDSM.
Dan BDSM itu nggak harus tentang kekerasan sebenarnya. Iya, ya, I know that. Bisa sayang-sayangan. Contohnya itu dari misal BDSM itu ada yang namanya give aku lupa, tapi sebenarnya lebih ke jadi bayi, jadi baby boy atau jadi baby girls, jadi little lah pada intinya, disayang sama mominya atau sama dedinya. Itu juga salah satu dari BDSM. Tapi kalau kita lihat dari estetika dan apa yang diperformkan tadi, itu lebih ke shibari yang lebih kecil. Bahkan itu bukan menyentuh ke shibari lagi, masih dalam tahap tali aja yang buat estetikanya aja. Kalau shibari yang sebenarnya itu di Jepang itu tuh ini lebih ke melimitkan batas dari seorang bani. Jadi bani itu orang yang dikekang. Itu ada batasan-batasan yang baninya itu emang harus dipush gitu. Dan itu performance-nya itu lebih ke suspension. Itu. Kalau lebih ke suspension, jadi digantung. Tapi ada trik-triknya biar emang tidak begitu menyakiti, tapi emang capek dan menguras tenaga dari baninya itu sendiri. Terus kalau menanggapi dari sini, estetika BDSM mungkin nggak semuanya bisa dimasukin ke BDSM. Kalau aku lebih sedikit mengkritik, lebih baik ke langsung shibarinya aja. Kalau BDSM nanti menjelaskannya terlalu luas. Boleh aku jawab? Boleh? Pertama, shibari itu kebanyakan dipakai tuh untuk live performance kayak performance art gitu, dan juga atau untuk fotografi biasanya kan gitu. Cuman di sini aku mencoba untuk bagaimana sih caraku mengolah tali-tali ini untuk bisa hadir di dalam ruang pertunjukan terutama tari gitu. Jadi menurut aku seni itu fleksibel ya, tidak tidak ditentukan oleh harus seperti ini dan harus seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang fokusnya ke rope aja gitu, itu bagian kecil dari BDSM. Iya, tapi itu maksudnya aku hargai itu pendapatmu. Tapi ini merupakan hasil reinterpretasiku mengenai tali-tali ini gitu. Kenapa kalau kamu bilang kayak baninya ntar di push, mereka bakal diikat, bakal capek banget gitu-gitu. Penari itu moving, mereka juga capek dengan tubuh yang terbatas gitu. Jadi mereka itu nari nggak cuman jalan. Mereka itu nari, lompat, jatuh, itu tuh semua tuh roll, bahkan sampai banyak ya, dan itu durasinya panjang gitu, sampai 1 jam gitu. Dan itu menurutku menguras energi mereka juga gitu. Menurutku itu sama aja ya, maksudnya secara esensinya ya hampir sama gitu loh, kalau misalnya mau dilihat secara esensinya tadi ya gitu. Tapi kalau memang formatnya, aku mencoba menghadirkan ini, bagaimana sih kalau misalnya ini dihadirkan di tari. Nggak mungkin kan kalau misalnya orang badannya diikat full gitu, maksudnya kakinya semuanya diikat, dia geraknya gimana dong? Gitu. Kalau misalnya aku sebagai koreografer, pertimbanganku seperti itu gitu, dalam mencoba experience yang baru. Gitu. Bisa diterima karena emang pada dasarnya mencari estetikanya kan. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Kebanyakan orang itu pengen mencoba banyak hal deh gitu. Jadi ketika dia tidak paham mengenai praktik ini, tetapi dia mencoba, itu sangat berisiko menurut aku. Ya, tanpa riset dulu. Ya, itu jadi kayak lumayan riskan gitu loh, Kak. Dan kayak maksudnya jadi sensitifnya adalah ketika orang yang coba-coba terus terjadi kecelakaan gitu. Padahal itu apa ya? Kayak jadi sangat membuat stigma masyarakat nih nambah buruk ya gitu terhadap praktik ini gitu. Padahal sebenarnya kan praktik ini tuh kalau misalnya dilihat dari sudut pandang lain, seperti yang aku katakan di awal tadi, sangat menarik karena berlandaskan konsensual itu tadi gitu. Jadi disayangkan banget nih gitu kalau misalnya stigma buruk nih terus berlanjut gitu.
Padahal dapat kita contoh juga bahwa justru hubungan yang konsensual itu perlu diterapkan gitu dalam semua hubungan ya gitu. Bukan hanya di praktik ini aja. Melihat BDSM ini dalam kacamata koreografi. Kacamata aku. Jadi kalau misalnya sebenarnya aku mencoba untuk melihat ini tuh secara general ya, Bang Jal ya. Jadi selain aku lihat di dalam praktiknya, tapi aku juga mencoba untuk membaca praktik ini dari 3 sifat dasar manusia. Nah sih, kayak ego, ID ego, super ego gitu. Jadi kayak maksudnya pasti itu kayak secara natural setiap manusia tuh punya dorongan-dorongan yang tadi aku katakan dorongan primal itu tadi gitu loh. Dan bagaimana kayak ketidaksadaran itu, super ego itu ditekan oleh ego gitu. Jadi dalam konsep ini kayak menurutku kekuasaan itu menjadi sangat penting ya, karena menurutku setiap orang itu ingin mengendalikan orang lain gitu. Sebenarnya in real life atau dimanapun gitu pasti kayak ada rasa-rasa yang seperti itu gitu. Jadi makanya kenapa kalau Bang Rizal bertanya kenapa penari-penariku apakah pernah merasakan experience-nya juga gitu-gitu. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita dituntut banyak hal gitu. Maksudnya kita harus begini, harus begitu gitu. Kayak sebenarnya itu hampir sama ya menurutku dengan praktik ini gitu loh. Dengan kayak maksudnya keterpaksaan, terus juga keinginan. Kayak itu tuh sebenarnya hal-hal yang secara natural itu memang ada dalam diri kita masing-masing gitu. Dan itu tuh yang aku coba olah menjadi prosesku gitu dalam pembuatan koreografiku gitu loh. Jadi mereka itu berpegang pada 3 tadi. Tuh, jadi ID, ego, super ego gitu. Jadi di antara 3 itu mereka itu mencoba untuk bisa dikatakan apa ya? Kayak berperang dengan diri mereka sendiri dulu deh gitu. Terus ntar baru kayak gimana sih kalau misalnya kayak kamu dengan orang lain gitu. Apa yang ingin kamu lakukan gitu. Jadi naluri-naluri itu yang muncul dalam eksplorasi kemudian aku olah untuk menjadi koreografi gitu. Aku ada menemukan kalimat kesadaran sih. Kesadaran ya tubuh penari gitu ya. Oke. Iya lagi ya. Kesadaran itu tuh. Menurutku karena soalnya Mega tadi ada menyinggung persoalan natural atau biasa disebut dengan tubuh-tubuh yang organik gitu ya. Itu kan juga bermain di wilayah kesadaran soalnya. Misalnya kesadaran yang fisikal dan non fisikal. Mungkin secara fisikal batas kesadaran dia organik gitu. Tapi secara non fisikal dia punya kesadaran untuk ditonton gitu. Yeah. Semacam itu juga yang treatment seperti apa sih yang coba Mega berikan sehingga sehingga kesadaran itu bisa terjalin dengan baik gitu. Misalnya antara kesadaran yang fisikal dan non fisikal. Misalnya begini, saya kadang-kadang banyak melihat ketika koreografer atau misalnya penari gitu menawarkan bentuk-bentuk yang organik atau natural, tapi secara tatapan gitu dia masih punya kesadaran untuk ditonton gitu. Pertanyaanku sih sebenarnya untuk Mega, apakah itu bisa dikatakan dikatakan sebagai tubuh yang hadir secara organik atau natural gitu? Soalnya misalnya persoalan tubuh kan bukan hanya bisa dilihat dari hal yang fisikal gitu ya, tapi yang non fisikal juga bisa ditinjau ulang gitu. Soalnya itu menurutku itu juga nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi ikatannya yang paling tebal memang salah satu lapisannya di wilayah kesadaran gitu. Itu isi yang pengen aku tanyakan ke Mega. Kalau dalam proses aku itu ini ya, jadi tuh mereka itu harus memahami tubuh mereka masing-masing dulu. Jadi aku itu memilih para penariku gitu. Jadi kita kan punya banyak pilihan nih, dan yang mana yang cocok menurut aku di dalam karyaku nanti gitu. Jadi awalnya tuh penari-penariku tuh kenapa aku mencoba untuk mereka
menyelesaikan dengan diri mereka sendiri gitu loh. Jadi baru kedua mereka mencoba untuk apa ya, terhubung satu dengan yang lainnya itu. Jadi aku selalu menekankan, jadi aku tuh mencoba untuk menekan mereka gitu. Jadi tugasku itu sebagai koreografer tuh jadi kayak egonya mereka tuh aku tekan. Jadi mereka itu aku batasi juga. Jadi mereka tidak boleh apa ya, tidak boleh kayak ngebuat-buat atau biar kelihatan bagus gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan di atas panggung, apapun yang mereka tampilkan itu akan selalu berubah dan selalu berkembang. Gitu. Kenapa? Karena memori tubuh mereka itu tidak merekam pola-pola gerak yang sama. Gitu. Kenapa aku bilang tadi gerakan-gerakan yang hadir itu merupakan gerakan-gerakan yang muncul akibat reaksi dari suatu hal. Nah, itu tuh gerakan-gerakan yang seperti itu tuh yang sangat aku sukai gitu sebagai koreografer gitu. Karena jujur aja aku sebagai koreografer itu tidak terlalu menyukai bentuk-bentuk yang terlalu jelas. Maksudnya garis-garisnya terlalu jelas gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu aku tekankan untuk bentuk-bentuknya kalau bisa itu tidak bergaris mungkin kayak gitu. Jadi nggak yang harus kayak gini, nggak harus kayak gini, nggak harus kayak gini. Gitu. Kamu boleh ngelakuin apapun yang kamu mau. Kayak gitu. Jadi di situ juga terjadi koneksi secara apa ya, naluriah ya menurutku gitu dengan penari satu dengan penari lainnya gitu. Bagaimana mereka juga mencoba untuk merespon penari satu dengan penari lainnya. Jadi mereka tidak memikirkan audiens. Jadi fokus mereka hanya di teman-teman mereka gitu. Jadi di situ proses-proses eksplorasiku. Jadi mereka tidak terpaku oleh kayak mungkin kalau misalnya bisa dikatakan kayak apa ya, bukan star syndrome sih, cuman kayak maksudnya kayak gue pengen show terus nih depan orang gitu kan, gue harus bagus terus nih, muka gue harus bagus nih gitu. Tapi justru hal-hal yang kayak gitu tuh tidak aku tekankan di penariku. Jadi kayak nggak boleh kayak gitu. Jadi kamu ya udah gerak aja gitu, nggak usah mikir gerakmu bakal kayak gimana. Respon yang hadir itu respon yang hadir itu kamu tanggapi gitu. Udah itu aja. Jadi pola-pola geraknya bisa dikatakan sebagai pola-pola gerak yang natural keluar dari mereka sendiri gitu. Tapi Mega sendiri pernah melepaskan nggak sih? Misalnya aku melihat Mega melihat ini sebagai objek atau subjek gitu. Itu juga menurutku juga potensi yang perlu dibaca ulang gitu. Dari misalnya material yang digunakan ya. Material misalnya di luar lain gitu. Ini kan punya potensi untuk dibaca, misalnya itu juga bisa dikaitkan dengan hal-hal yang misalnya persoalan bangunan misalnya begitu ya. Orang-orang buat rumah, aku membayangkan tuh orang-orang buat rumah juga ketika ini memakai tali juga, orang yang cukup tradisional gitu ya. Memakai tali, nggak memakai untuk apa ya, penyeimbang yang hadir di zaman sekarang gitu. Hal semacam itu pernah punya bayangan ke situ nggak sih? Untuk dibaca lebih jauh, dilepaskan dulu misalnya dari konteks-konteks yang punya kaitan kuat dengan BDSM gitu, persoalan material tali aja gitu. Kalau tali itu enggak sih, karena aku fokusnya memang sebenarnya kan sejarahnya tuh kenapa sih muncul tali-tali ini gitu kan. Sebelumnya tuh kalau yang aku baca sih di bukunya Shinawakari itu karena dulu katanya di zaman penjajahan tuh Jepang tuh kekurangan zat besi, jadi nggak bisa bikin borgol. Jadi mereka itu apa ya, dengan bela diri Hojo Jutsu itu mereka itu jadi tali temali. Tali ini muncul gitu, dibentuk untuk apa ya, menyandra gitu lah. Nah, dari situ kan mulai berkembang kayak gitu. Fotonya itu sih, maksudnya dari situ kemudian perkembangan tali sampai saat ini, maksudnya tali ini tuh masih menjadi hal yang sangat menarik ya gitu, dan terus hidup dalam praktik ini gitu. Dan bahkan mungkin di keseharian masyarakat Jepang juga tali-tali ini juga dipakai kan gitu untuk ikat pinggang mereka gitu.
gitu. Bahkan kayak kuilnya mereka pun kalau dilihat itu ada tali gede banget di depannya. Itu sih Bang Jal. Kayak mungkin kalau misalnya yang kayak yang tradisional yang Bang Jal bilang kayak mungkin bangun rumah atau apa gitu, mungkin aku nggak tahu karena aku nggak mungkin belum pernah lihat ya gitu. Jadi aku bingung, agak bingung juga gitu dalam membayangkannya. Oke, sekarang saya berubah menjadi moderator. Sekarang saya lemparkan kepada publik lagi. Coba deh Mas Den ngomong deh. Boleh nggak Mega dipraktikkan untuk tahu nih Pak? Coba praktekkan Mega. Kejal. Jangan gedenya aja. Yang Dia simpel penari. Oh yang ini yang simple banget sih. Ini simple banget, di tangan aja ya. Nggak tuh. Ini Nggak sih, BDSM. cuman di Kalau di sini. Aceh dicambuk. Tapi ini di BDSM. Di apa? Di BDSM kan. Enggak kok. Kalau Ini di Aceh kan kan tali dicambuk temali ya. biasa. Wah itu kalau lagi praktek dibilang kelamaan sama. Bapak tahu nggak? Ini adalah bentuk meditasi. Oh, Oh gitu. Iya dong. Enggak lah lama. Tapi biasa dalam proses ini saling membantu atau satu orang yang bekerja gitu. Aku, Satu orang. oh, Satu orang. Gimana dong? Enggak ding, tergantung. Kalau misalnya dia mainnya nggak berdua, mainnya nggak berdua, Bisa bertiga gitu. bisa. berempat juga bisa. Kan tergantung ya. Tergantung tergantung apa namanya? Tergantung pasangannya. Mau nggak? Tapi kalau untuk sendiri bisa nggak sih? Bisa. Ikutnya kayak gini. Sendiri Iya. melakukan beda. Pokoknya kalau misalnya kalau mau dikunci mati tuh apa ya? Jadi ini ditarik ke atas kayak gini. Tuh. berarti ada apa ya BDSM yang versi sendiri gitu. Dan ada versi banyak atau versi berdua. Enggak, ini gitu. biasanya kan nyambung-nyambung Oh, gitu. gitu kan. Tapi kan ini kan aku contohin aja. Pasti banyak-banyak. Enggak, maksudnya kalau misalnya ini- tali-tali sendiri gitu ya. Aku cuma mencoba masuk ke Terus dalam gimana logika maksudnya? BDSM gitu. Tali sendiri gimana maksudnya? Terus frontal lagi bahasanya nanti gitu. Enggak, biasanya ini tuh kayak nyambungnya kemana gitu. Tapi ini paling gampang banget, simpel ini. Tuh, kayak semuanya bisa bikin ini pasti. Gitu. Lagi kayak film Udah. American ini. Udah begitu teman-teman. Oke. Kalau mau belajar lagi, ntar ada kelasnya. Aku kasih tahu ntar ya kalau ada kelasnya. Kelas khususan. Iya boleh. Workshop. deh. Iya, Bikin kelas. iya bikin kelas di sini aku. Tapi Mega pernah tanya-tanya dengan orang Mapala misalnya tentang persimpulan ini gitu. Kan orang Mapala kan sering main persimpulan gitu. Iya. Kan hampir sama semuanya. Iya, apa bedanya? Enggak, aku kayak membayangkan begini sih sebenarnya ya. Kalau misalnya orang Mapala mengikat pohon gitu ya. Si pohon atau gimana gitu ya. Tapi aku mencoba memakai logika misalnya tumbuhan itu kan hal yang hidup juga gitu ya. Mhm. Nggak hanya dikatakan sebagai mati gitu, bukan benda mati dia, tapi kan hidup gitu ya. Tapi kalau tubuh kan manusia kan juga benda mati. Kenapa nggak dicoba terkadang punya hubungan gitu Aha. tentang Kan ada yang Iya. fetishnya ke benda mati. oh gitu. Ada nggak sih potensi-potensi seperti itu gitu? Iya ada aja kalau Bang Jal mau. Coba aja. Coba aja. Yang personal kan punya tipenya masing-masing ya. Kayak maksudnya apa yang kamu sukai dan kamu tidak sukai gitu. Dan kebetulan aku cenderungnya tuh lebih suka dikuasai ya. Gitu. Jadi sebenarnya jadi aku agak males ini ngomong di sini karena secara look aku tuh terlihat dominan sebenarnya in real life ya. Jadi maksudnya
Jadi sebenarnya tuh menurutku ini tuh dari beberapa wawancara aku dengan teman-teman aku juga gitu. Jadi kita tuh, aku nggak tahu ya, maksudnya bagi kita tuh punya kebutuhan yang kayak apa ya, tekanan sosial yang sangat kuat in real life gitu. Kayak maksudnya kamu dituntut, kamu harus, contohnya Pak Denny menjadi seorang ayah, terus menjadi seorang dosen, kan kayak dia dituntut harus superior lah gitu. Tapi maksudnya dia juga punya sisi yang kayak, oh enggak nih, di bagian part ini tuh gue tuh pengennya tuh gue dikuasai lah gitu. Gue tidak memimpin lah gitu. Gitu mungkin itu bisa jadi kenapa tadi dikatakan menjadi media stress release gitu dan disukai gitu, karena kebanyakan tuh di kehidupan nyata tuh kita tuh dituntut banyak hal gitu. Jadi kita tuh main role player yang harus dimainkan dengan paksaan gitu. Paham gak sih? Jadi yang diinginkan di kalau buat aku pribadi tuh kayak ketika di ranah sex life tuh kayak keinginan gue sama keinginan dia gitu. Jadi kayak apa ya? Tadi yang aku bilang kuasa atas tubuhku sendiri gitu. Aku yang menentukan gitu. Jadi kepuasan itu di situ sebenarnya.